Gue gak yakin kalau demo gini nggak ada yang bandarin logistik. Gak ada juga sih. Iya ya, style juga ya. Siapa yang kasih makan, siapa yang kasih minum ya. Oke, disebut nasi bungkus, pasukan nasi bungkus. Iya, 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 iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan semua sudah menemukan pasangannya. Jadi gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Jadi yang baru menemukan video ini semeton, jangan lupa dibantu subscribe, dibantu like-nya ya, dibantu komen juga. Kalau perlu ya dibantu share ya. Siapa tahu nih channel ini bisa berkembang kan begitu. Jadi hari ini kita akan menyajikan nih video-video yang masih seputaran video-video yang lagi berseliweran di sosial media ya. Tentang ini random ya, tentang semua pendukung paslon lah ya. Jadi gimana keseruan video kali ini Smuton? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Gua tuh ya kecewa sampai ke tulang katanya. Jokower banget. Jokowi sejati. Kenapa? Gua itu dulu. Gua itu lebih Jokower nih daripada orang-orang yang baru sekarang tahun-tahun terakhir yang ngaku-ngaku paling Jokowi. Tapi kalau ditanya sekarang di hati gua masih ada nggak itu Pak Jokowi? Maaf banget Pak Jokowi. Jawabannya udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Udah kecewa banget, kecewa banget. Ya sekitar 100 orang seperti Anda kan nggak rugi juga tuh ya. Kalaupun sudah di hatinya itu udah nggak ada lagi tuh Jokowi. Tapi yang jelas Jokowi masih di presiden kita. Ya 500 orang lah yang kayak gitu, nggak akan merubah apapun, nggak akan rugi kok ya. Jadi kita harus konsisten dong, dalam memilih itu harus konsisten. Begitu caranya. Pendukung sejati itu begitu katanya, lebih Jokowi dari Jokowi, harus konsisten memilih gimana pun Jokowi harus kita tetap dukung begitu ya. Kita ke video berikutnya. Apalagi? Jadi Bapak Ibu, mari kita rubah perlawanan di medsos menjadi perlawanan yang real dan nyata seperti itu. Aduh. Sekarang dia sisir medsos nih guys. Bagaimana caranya? Hari Senin besok. Senin besok itu ada sidang di Mahkamah Konstitusi. Oh yang kemarin. Senin adalah gugatan 01, Selasa gugatan 02. Kalau hari Senin masanya 500, maka hari Selasa naik masanya 750 ribu. Kalau bisa sampai mereka putus berjuta-juta. Kalau itu terjadi, maka menurut saya Mahkamah Konstitusi baru berani memutuskan. Kalau tidak, jangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, nasib bangsa yang di ujung kehancuran ini, tugas kita sekarang sudah bukan menyelamatkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres, bukan menyelamatkan Ganjar, tapi tugas kita yang paling utama menyelamatkan rakyat, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan kedaulatan rakyat kita. Ya belum tentu juga yang Anda mau selamatkan itu mau diselamatkan. Ya. Saya tunggu hari Senin di Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gitu ya. Dukung 02 berkomentar, Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo menjadi presiden, boleh siapa saja Bapak kasih kursi, asal jangan Pak Anies. Iya. Yang jadi presiden itu siapa loh? Sudah 2 kali deklarasi, belum dilantik-lantik. Iya. Yang jadi presiden itu Pak Anies Rashid Baswedan. Oh iya. Karena di C-Asil Pak Anies menang. Bukan quick count. Pak Anies yang menang. C1 bukan quick count, paham ya? Pak Anies, maju terus Pak Anies. Pak Anies presiden, rakyat sejahtera, koruptor dimiskinkan. Yes Pak Anies, yes. Coba yang punya keluarga coba dibangunin dulu ya. Dibangunin dulu lah ya, siapa tahu masih tidur tuh ya.
Kasihan mbaknya tuh nanti di ini sama orang kan kasihan juga. Ya, jadi ini juga reputasi yang didukung juga akan rusak kalau punya pendukung-pendukung seperti ini. Ya, yuk bangun. Kita ke video berikutnya. Apa ini? Nah, omel Rastafari di dunia tuh. Apa ini? Untung Anies amalnya banyak dikasih sama politikus abal-abal ini. Kentut. Kau tulisnya pun salah. Bukan politikus. Iya, kasih tahu. Kali kau buzzer Anies. Ya, nulis bahasa pun kau tak paham. Apa itu politikus? Yang abal-abal tuh capres. Yang aku presiden sekarang masih Pak Jokowi. Betul. Ya, masih Pak Jokowi. Yang abal-abal itu yang aku presiden. Ya, kapan dia dilantik? Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sekarang kalian paham kan kenapa gue nggak mau satu kubu sama orang-orang yang Betul, sedang Bang. politisasi agama. Betul, Bisa-bisanya momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat. Iya, Sama benar, seperti benar. Abah Burkun ketika Iya. satu kampung kena bencana malah memecah belah umat. Gue mau cerita sebelum pemilu banyak oknum ustadz tolol yang begini juga. Memprovokasi dan juga memecah belah umatnya di mana? Iya. Di dalam masjid loh. Kemudian ini momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat lagi. Betul. Mau gue cerita kayak gini, bisa-bisanya lagi pengajian si ustadz Iya. ini malah walad dolin amin. Berarti ibu-ibu kita milih apa katanya? Astagfirullah. Ini dia bahayanya politik identitas itu. Iya. Mana lu yang bilang menolak 2M untuk mendukung Abah Burkun? Ini dampak dari kerjaan Abah lu. Gak ada yang mustahil di dunia ini kecuali satu, Abah Burkun kalian menjadi presiden Republik Indonesia. Iya. Ini nih orang-orang kayak gini, orang-orang ekstremis gini yang menyesatkan, yang selalu membawa-bawa agama untuk tujuan Iya. duniawi ini. Betul, Bang. Disatukan di satu pulau aja gitu. Sama kalian sama orang Rohingya di sana juga nggak apa-apa. Orang-orang seperti ini nih orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang akan merusak agama kita dan juga negara kita. Betul, Bang. Tapi Betul. kenapa kalian nggak sadar agama kita sudah dirusak sama mereka? Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Semoga Abah Burkun dan juga pengikut-pengikutnya yang begini disatukan di satu tempat di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Kalah nyapres, salahkan KPU. Iya. Terus naik, salahkan presiden. Iya. Manusia macam apa sih kalian? Betul, Bang. Sanalah hidup di hutan kalau nggak mau ikuti aturan pemerintah. Kasih tahu, Bang. Baik. NTT juga Prabowo bungkus. No, tuh lihat tuh NTT tuh. Mana alur boy, Fritz alur boy, tanggapan. Kau dengar itu baik-baik, tanggapan. NTT Prabowo bungkus nomor 2. Tuh. Anies Muhaimin minta coblos ulang pilpres tanpa Iya, Prabowo aneh-aneh aja Gibran. ini. Tanpa Prabowo Gibran pun Bapak yakin menang. Betul. Iya yakin. Emang kami mau milih. Anggap lawan kotak kosong. Ya, kotak kosongnya 58%. Iya. Emang Bapak bisa jadi? Iya. Makin malu yang ada. Ih, geli. Iya, jadi kita heran juga ya maunya kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Kalau orang yang punya iman, kalau orang yang percaya Tuhan pasti menerima dengan kondisi yang sekarang. Tapi orang yang banyak alasan itu gini nih, ya kalah dibilang curang ya. Ini kita harus percaya realcon, kita harus percaya, kita tidak boleh percaya quick count, kita harus percaya realcon. Udah ada, sidang lagi ke MK. Udah dikasih tahu MK gini-gini juga, saksi yang dihadirkan sudah enggak jelas masih aja. Aduh, memang aneh. Yang lebih lucu memang kemarin waktu acara Idul Fitri itu tuh, itu heboh juga tuh ya. Momen-momen kayak gitu, momen saling memaafkan apa masih aja menyebar kebencian. Memang bahayanya di sini nih ya politik identitas ini. Jadi janganlah begitu ya, janganlah begitu. Ini memanfaatkan agama, kita bisa rusak ya, kita rusak. Jangan anggap diri beragama lah. Kalau hanya menganggap agama itu sebagai politisasi ya, jangan begitu ya. Kasihan agama kita tuh ya. Lanjut video berikutnya. Ya, selamat kepada Pak Prabowo yang telah meraih suara terbanyak pada Pilpres 2024 ini. Ya, kenapa gue lemes? Karena gue pendukung Anies. Ya, tetap aja gue tetap berpegang teguh pada demokrasi. Oleh karena itu gue apresiasi Pak Prabowo yang memenangkan kontestasi. Akan tetapi gue tetap menghargai Pak Anies yang memilih untuk melakukan manuver pasca pengumuman dari KPU untuk menggugat kejanggalan-kejanggalan di Pilpres ini ya.
Makanya nanti tuh bakal seru banget ya. Akan ada pertarungan sengit antara tim hukum Pak Anies melawan tim hukum Pak Prabowo. Gua tetap mendukung pilihan Pak Anies untuk menggugat kecurangan-kecurangan di MK nanti. Sekaligus gua tetap menghargai keputusan KPU yang sudah diumumkan saat ini. Oh ya, kenapa tadi gue di awal nggak ngucapin selamat atas kemenangan Pak Prabowo, melainkan gue bilang tuh selamat atas suara terbanyaknya. Itu karena keputusan ini belum diketuk palu. Makanya Pak Anies itu menggugat ke MK sebelum diketuk palu. Jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan besar ya. Jadi kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Inilah indahnya demokrasi, anjay. Keren banget bahasa gue. Iya. Jadi sah-sah saja lah kalau kita membawa ke MK, sah-sah saja. Tapi persoalannya kalau selisih sedikit itu wajar. Tapi kalau selisihnya sangat jauh sekali kayaknya, aduh, gimana tuh? Kalaupun menang itu yang jadi pertanyaan itu, kalaupun menang dengan perbandingan suara yang jauh sekali, terus misalnya yang suara yang kecil yang menang, aduh, kan lebih heboh lagi guys. Kita lihat berikutnya. Wih, anak ini bos sudah beli baju lebaran, emang kayak anak jenderal lebaran pakai kaos party, masya Allah. Gue start video ini bukannya karena bagus ya, atau karena bagaimana gitu ya. Udahlah bang, nggak usah bang, jangan begitu. Jangan begitu. Tawain orang ke boleh loh. Tapi gue ngakak lihat komen. Tak usah gitu. Gue ngakak lihat komennya. Astagfirullahaladzim, jangan dosa ngetawain orang. Ya udah deh, yang baju baru otak baru jangan lupa diganti. Ntar pada gila lagi gara-gara nggak jadi kenyataan mimpinya ya. Itu ikat pinggang herpesnya jangan lupa, jangan sampai hilang. Gua aja kagak punya ikat pinggang kayak begitu, lo udah punya, luar biasa. Hebat pokoknya anak abah mah. Coba di. Udah bang, jangan gitu. Coba mukanya biasa aja gitu loh. Nggak usah nyolot banget. Itu yang komen tolong dikondisikan ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, banyak kali rezekiku hari ini. Ya. Pagi-pagi pergi ke kedai, niat beli rokok 2 batang. Ya, betul. Ya walaupun ngutang ya kan. Sampai di kedai kena ceramah. Ya. Kena ceramah agak panjang lah. Ya. Intinya disuruh milih antara Anies dan Ganjar. Ya. Aduh. Mereka ceritakanlah semua kelebihan-kelebihan si Anies ini dan si Ganjar ini. Katanya si Anies pandai merangkai kata dan berbicara. Si Ganjar selama menjadi gubernur pandai memainkan media sosial. Tak kupungkiri itu. Betul itu ya kan? Hanya saja kalau hanya karena pandai merangkai kata dan berbicara, ngapain pula aku disuruh milih Anies? Kan Pak, bagus aku pilih Hotman Paris. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya menambah pundi-pundi rupiahnya. Kalau aku pilih dia, alhamdulillah. Mungkin Bang Hotman Paris mau berbagi rezeki ya kan? Kalau hanya pandai bermain media sosial, ngapain mesti pilih Ganjar? Kan bagus aku pilih Raffi Ahmad. Setiap dia buka media sosialnya, setiap dia memainkan media sosialnya, bisa menambah koleksi mobil mewahnya. Alhamdulillah. Siapa tahu sekali-sekali aku bisa dikasih numpang di atas ya kan? Memang begitu ya. Agent States, man. Lo kok apa yang anak sobeking for Sulawesi Utara? Nah bro, gue mau ajak-ajak rumah demo Sulawesi Utara. Yang satu, jangan bawa nama Sulawesi Utara. Ngana ingat 2019 itu
yang pilih Pak Jokowi di Sulawesi Utara itu ada 70%. Nih, jadi nggak usah bawa Sulawesi Utara. Orang setuju dengan Pak Jokowi, orang suka menganas tahu. Jadi nggak sendiri Jo, pergi bademu sana terserangan sama apa. Karena orang 70% Sulawesi Utara itu cinta Pak Jokowi. Wana mau bilang lagi, mau seturung lagi Prabowo. Hey, jangan bawa nama Sulawesi Utara, bawa nama pribadi dan bawa nama komunitas. Orang 76% dah pilih Pak Prabowo sebagai presiden. Itu lebih banyak. Catat nih. Terus sama-sama urusan kok ngana. Mau cari top. Ngawur. Koalisi perubahan yang terdiri dari PKB, PKS, dan Nasdem kemungkinan besar tidak akan mengusung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta. 3 partai yang mengusung Anies dalam Pilpres 2024 itu rupanya mengincar sejumlah cagup lainnya. Terkait hal ini, Presiden PKS Ahmad Syahiku menilai sudah selayaknya kader PKS yang akan memimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh lebih mendukung Bendahara Umum Nasdem Ahmad Syahroni untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Sementara Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan pihaknya juga mengusulkan 2 kandidat untuk mengikuti Pilgub DKI Jakarta 2024. 2 nama itu yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiullah Ilyas. Harah kapok Pak Anies. Jongor kon. Nggak ada partai yang mau ngusung Pak Anies di Pilkada DKI Jakarta. PKB nggak ngusung, PKS nggak ngusung, Nasdem juga nggak ngusung. Terus mau lewat partai mana Pak Anies? Partai Umat, partainya Pak siapa itu? Amin Rais. Makanya Pak Anies, jadi orang itu harus bisa menerima kekalahan, tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling nomor 1, paling terbaik, paling hebat, paling wow dan segalanya. Kalau gini gimana karirnya Pak Anies setelah tidak bisa maju di Pilkada DKI? Ayo, mau ikut kendaraan siapa? Hah? Kendaraan Bajai atau kendaraan Kopaja atau Metro Mini? Ayo Pak Anies, gini saja wis. Kalau Pak Anies tidak ada kendaraan untuk maju di Pilgub DKI, numpak Gojek atau Grab. Enggak Pak Anies, ya Allah, astagfirullahaladzim, ini momen lebaran. Pak Anies, saya bercanda. Saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya Allah. Saya ini terbawa arus saya Pak Anies. Ya Allah, pada ini lebaran. Abah, minta maaf ya. Minta maaf kula Pak Abah. Minta maaf sing kata-katanya apa? Assalamualaikum. Oi 01, kenapa kalian ini semakin parah pembohongnya? Video yang tadi itu kau pikir kita tidak tahu ya? Kita ini di Papua. Jadi video yang tadi itu video waktu almarhum Bapak Lukas NMB diarak ya di Jayapura. Kenapa kalian mengklaim kalau itu videonya 01 lagi demo di Papua untuk mengembalikan suara-suara kalian yang katanya hilang di Papua? Sejak kapan Anies Baswedan banyak suaranya di Papua? Kecuali Anies sudah jadi orang Kristen juga, karena kan sudah dibaptis, sudah punya nama baptis dikasih di Papua. Itu baru ada suaranya Anies Baswedan. Itu pun kita masih pikir-pikir karena Anies kan dari Yaman, pendatang, kasihan. Jadi segitu sebenarnya. Ya begitulah. Salah satu pesan dari video, tetap jaga persatuan, tetap jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan kita rusak Indonesia yang begitu indah, negara yang begitu luar biasa ini dengan hal-hal yang tidak baik dari kita ya. Jadi sekian videonya teman-teman, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.